Tabungan Perumahan Rakyat, TAPRA, ditolak mentah-mentah oleh kaum buruh. Meski Presiden Joko Widodo, Jokowi, sudah menekan belait mengenai simpanan untuk kebutuhan papan, buruh meminta aturan itu dicabut, adalah peraturan pemerintah, PP, nomor 21 tahun 2024 tentang TAPRA yang sudah diteken Jokowi baru-baru ini. PP itu menuai sorotan publik, tentu saja buruh sebagai golongan paling berkepentingan juga berteriak kencang memprotes aturan itu. TAPRA nantinya bakal memotong gaji 3% dari para pekerja. Si bos menyetor 0,5%, sedangkan si pekerja menyetor 2,5% untuk TAPRA. Bila pekerja mandiri, maka 3% dari gaji untuk TAPRA ditanggung semua oleh si pekerja itu, nantinya tabungan itu bisa diambil setelah pensiun, atau meninggal dunia. Tahun 2027 bakal menjadi momentum kewajiban semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BP TAPRA. Para buruh mengeluhkan potongan gaji yang harus mereka tanggung apabila nanti TAPRA diberlakukan. Buruh menilai potongan TAPRA yang memberatkan ini tetap tidak akan pernah cukup untuk membeli rumah ketika telah mencapai usia pensiun karena jumlah akhirnya hanya berada di kisaran puluhan juta rupiah. Sementara harga rumah terus melambung, selain menolak peraturan pemerintah, PP, tentang tabungan perumahan rakyat, TAPRA, unjuk rasa hari ini juga untuk menolak uang kuliah tunggal, UKT, yang mahal, kris BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan menuntut penghapusan outsourcing, tolak upah murah. Menurut buruh, TAPRA merugikan dan membebani pekerja dengan iurannya. Sebab, meski setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak diberikan kepastian untuk bisa memiliki rumah. Selain itu, dalam TAPRA, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD, dalam isu tolak UKT mahal. Ia melanjutkan, anak-anak buruh sulit bermimpi untuk meraih pendidikan tinggi karena biaya yang terus melambung. Terkait kamar rawat inap standar, KRIS, buruh berpendapat, kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak. Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat. Terkait UU Cipta Kerja, buruh masih berpendapat bahwa belait ini simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi. Fleksibilitas kerja melalui kontrak dan outsourcing yang semakin bebas, hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlakukan buruh sebagai alat produksi semata, bukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat. UU Cipta Kerja juga menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya PHK, jam kerja yang fleksibel, hingga hilangnya beberapa sanksi pidana. Sistem outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak, dinilai telah menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit.